Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat sahabat Munir TV. Anda tetap sukses, kita semua sehat, sukses saat ini dan selamanya. Pada part 2 ini kita bahas tentang router USB. Dalam latihan router USB ini kita menggunakan TP-Link MR3020 dan 3420. Oke. Kenapa menggunakan router USB? Karena sumber internetnya menggunakan sinyal 3G dan 4G. Jika kita menggunakan sinyal kabel atau fiber seperti Indihome, WMS, WiFi ID dan lain-lain sebagainya, maka kita tidak perlu menggunakan router USB. Karena settingan usaha di desa, di daerah-daerah yang membutuhkan WiFi tanpa ada fiber, maka menggunakan 3G dan 4G sebagai sumber internetnya. Pada part 1 kemarin, bagian 1 kita sudah bahas tentang modem dan MIFI yang recommended untuk start usaha awal, settingan serta permasalahannya. Sementara pada part atau bagian 2 ini, pada part 2 ini kita akan bahas tentang router USB-nya. Pembahasan tentang router USB ini ada dua yang menjadi contoh atau menjadi sampel pada saat ini, yaitu dengan MR3020 dan TP-Link MR3420. Oke, kita bahas pada part 2 ini. Simak selanjutnya. Untuk router USB, pada latihan kali ini kita akan memakai dua router USB, yaitu MR3020. Ini adalah MR2020 dan yang ini adalah MR3420. Pada MR3020 ini ada tombolnya. Jika kita set pada sebagai router 3G dan 4G, kita diposisikan tombolnya di 3G dan 4G. Jika kita set sebagai WISP, maka tombolnya ini ada di tengah. Jika kita set sebagai access point, maka tombolnya ada di AP. Oke, sekarang tombol 3G 4G karena kita jadikan sebagai router USB modem. Modemnya akan tertancap di sini. Anda bisa lihat ini adalah USB modem. Kemudian ini kabel LAN yang akan menuju ke mikrotik. Kemudian ini adalah tempat adaptor untuk mensuplai listrik DC. Jadi bisa menggunakan adaptor, bisa menggunakan power bank. Ini untuk MR3020. Untuk resetnya di sini ada tombol. Ya, jika ditekan agak bunyi. Jika Anda mau mereset secara manual, maka resetnya dari sini. Tekan, tahan sekitar 3 detik, lepas. Nanti ada lampu indikator nyala semua, lepas. Oke, kemudian untuk PIN atau passwordnya, MR3020 ini ada di sini. Ya, Anda bisa melihat password ada beberapa angka di sini. Oke, itu untuk MR3020. Kita akan lakukan settingan di laptop menggunakan LAN pada posisi 3G dan 4G. Posisi tombol ini berada pada 3G 4G, kemudian tertancap dengan modem di sini. Ya, Anda bisa lihat ya, posisinya nanti seperti ini. Kita lanjut pada settingan MR3020. Jadi MR3020 merupakan router yang banyak digemari. Kenapa? Karena banyak fitur dan banyak mode serta tahanan dan fungsi vitalitasnya yang sangat bagus. Kecil, ditempatkan, tidak makan tempat atau mudah ditempatkan di ruangan manapun. Fitur yang pertama adalah mode yang Anda lihat saat ini ada 3. Di sini adalah 3G dan bisa dipakai untuk 4G juga tergantung modemnya. Kemudian mode WISP dan mode access point. Setelah kita tempatkan posisi
pada tombol yang 3 ini, maka di dalamnya masih banyak lagi menunya. Misalnya tombol 3G, setelah kita masuk ke aplikasi ada menu LAN, menu WAN, menu 3G 4G only, 3G 4G, dan ada 4 atau 5 menu lagi. Kemudian menu WISP, di dalamnya ada menu extender, menu WISP sendiri. Kemudian menu access point, ada access point, ada menu 3 atau 4 menu yang lain juga. Kemudian ada Ether untuk LAN yang berfungsi untuk mengantarkan internet ke laptop kita atau ke mikrotik. Kemudian tombol colokan untuk listrik menggunakan DC, sehingga kita bisa menggunakan power bank dengan 12 volt dengan 2 ampere atau 5 ampere. Kemudian ini adalah tempat masuknya modem USB untuk modem 3G dan 4G. Oke, saat ini kita langsung terkonek dengan ini WiFi dari TP-Link Pocket 3020 sudah muncul. Kemudian kita terhubung dengan LAN, jadi tidak perlu koneksi dengan WiFi. Sekarang terhubung dengan LAN. IP dari MR3020 adalah, kita langsung buka browser untuk ini IP dari MR3020 192.168 yang ini .0.254. Jika Anda sulit untuk masuk secara langsung begini, Anda perlu masuk ke IP manual. Caranya, klik logo sinyal Wi-Fi dan internet ini, open networking. Setelah ini terbuka, kita klik local area dan properties. Setelah properties, maka internet versi 4 TCP-nya yang ini, internet protokol versi 4 TCP IP v4 ini, kita klik dan kita adakan manual di sini. Jika IP-nya 192.168.0.254, maka rank antara di sini dan di sini hampir sana, beda di sini 100. Misalkan 192.168.0, kita bisa tempatkan di sini 100, sehingga 254-nya di sini .0254. Ini akan kita klik play untuk kita masuk secara manual. Hanya karena sudah bisa connect secara otomatis dengan IP dinamis, maka kita tidak perlu setting. Setting itu jika kita susah untuk masuk langsung. Sekarang kita sudah terconnect, user admin, password admin, dan sekarang sudah terhubung dengan dashboard dari TP-Link MR3020. Masih terhubung lewat kabel LAN, Wi-Fi-nya nonaktif semua. Nah, pada settingan 3G dan 4G, yang paling penting adalah kita klik next. Ini posisi tombol di luar itu pada posisi 3G 4G. Setelah kita masuk di dalam, maka ada beberapa menu ini. Di antaranya 3G 4G only, recommended, ini direkomendasikan. Kemudian 3G dan 4G preferred, jadi bisa pergantian. Kemudian WAN preferred. Nah, WAN preferred ini bisa digunakan sebagai sumber WAN dari internet masuk ke sini, maka kita harus setting di WAN. Jika kita jadikan sebagai router dan sumber internetnya lewat kabel LAN. Kemudian WAN only berarti hanya WAN. WAN ini bisa berubah ke 3G 4G, bisa ke WAN karena di sini preferred. Kemudian WAN only. Kita di 3G garing 4G only, recommended. Kita klik next. Nah, di sini kita bisa ganti lokasi ke Indonesia. ISP-nya kita bisa ganti Telkomsel Flash. Yang lain-lainnya auto saja, dan kita klik next. Wireless radionya kita bisa disable atau bisa enable. Untuk sementara kita enable saja agar bisa dibaca di luar. Setelah settingan selesai, wireless atau nama WiFi atau SSID dari MR30 kita akan hidden, kita simpan atau kita disable. Kenapa?
karena kita hanya butuh satu pancaran dari access point. Oke, kita rubah dulu untuk kita melihat settingannya saja, yaitu IP kita beri nama IP MR3020 ke negara Indonesia. Oke, kita masih memberikan password, misalnya admin 321. Nanti password ini bisa dihilangkan kalau terhubung dengan MikroTik atau tetap dipakai untuk security. Oke, kita klik next saja. Oke, tahap di sini ini sudah selesai. Kita bisa klik reboot. Oke. Tahapan yang intinya itu. Yang berikut yang paling penting adalah kita buat security untuk masuk ke dashboard MR3020. Karena orang mengetahui admin bawaan, admin, user admin, password admin, jika kita tidak mengganti maka orang mudah untuk mengakses langsung ke router kita lewat jaringan hotspot wifi, lewat MikroTik, lewat access point. Jika terhubung dengan sumber internet di MR3020, maka mereka bisa mengakses router, mereka akan bisa mengakses modem, mereka bisa mengakses MikroTik, dan mereka bisa mengakses access point kita. Karena ini satu sistem yang saling terkait, satu paket kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita menunggu sampai selesai reboot. Oke, kita masih terhubung dengan kabel LAN dan IP MR3020-nya sudah keluar. Oke. Nah, sekarang kita belum melihat IP dari sumber internet kita. Ini masih kosong, 3G 4G nya masih kosong karena MR3020 nya belum terhubung dengan internet. Ini kita masih setting kosongan. Langkah kedua, yang lainnya tidak perlu diotak-atik, BPS nya biar enable saja, tidak masalah. Network LAN nya jika Anda ingin mengubah supaya tidak bertabrakan dengan IP lain, jika kita menggunakan access point nanti dengan CPE220, maka IP-nya ini sama. Oleh karena itu kita rubah IP-nya. Sekarang salah satu contoh kita 192.168.4 saja di sini. Oke, subnet masknya sama dan kita klik save. Oke, dan reboot lagi. Oke, kita masuk kembali admin. Nah, user admin, password admin tadi kita akan ubah di sistem, kemudian di password. Sekarang kita masukkan admin, kemudian passwordnya admin, kemudian kita rubah di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Kita klik save. Sorry, masih salah. Klik save. Oke, berarti user yang kita buat untuk MR3020 sudah berhasil. Kita masukkan dengan user yang kita buat. Klik login. Oke, sudah sukses. Sekarang kita melihat bagaimana MR3020 dikoneksi dengan internet masuknya modem. LAN-nya sudah dilepas karena modem kita sudah hubungkan dengan MR3020.
Sekarang sudah tidak ada kabel LAN-nya, sudah kosong LAN areanya. Kita koneksi dengan WiFi yang kita buat tadi, IP MR3020. Oke, sementara terkoneksi, ya, meminta security key yang kita buat tadi, admin 321. Oke, ini sudah sukses untuk terkoneksi IP MR3020. Sekarang kita refresh. Oke, sudah masuk. Sekarang sudah terkoneksi dengan IP MR3020 yang kita setting tadi. Kemudian kita coba akses modem yang tertancap di MR3020. Dari modemnya tertancap pada USB dari tapelink MR3020. Oke, sekarang sudah terbaca sinyal 3G atau DC HSPA Plus full. Ini mengambil sinyal dari desa tetangga, kurang lebih 15 km. 3G-nya full. Kemudian sebelum kita setting yang lain, kita tes status. Dan oke, 3G dan 4G-nya sudah teridentifikasi, identified 100% dengan IP ini. Kemudian byte transfer data atau traffic statistiknya juga sudah terbaca. Ini traffic statistik dan load uploadnya. Sekarang kita coba untuk masuk online dengan google.com. Apakah bisa teridentifikasi? Oke, kita akan tes hasil konfigurasi dari MR3020. Kita tancapkan modem sekarang. Listrenya sudah hidup. Dan kita tancapkan kabel LAN untuk tes langsung ke laptop. Oke. Posisi tombol ini pada tombol 3G 4G. Oke, sudah nancap ke modem. Indikatornya sudah nyala. Ready, siap tes sekarang. Oke, kita tes ke laptop. Ini masih menggunakan sinyal dari IP MR3020. Kita klik go. Ya, ini adalah speed test menggunakan 3G. Sahabat Munir TV bisa lihat ini sinyal 3G full bar, walaupun ini menggunakan antena Yagi dan mengambil dari desa tetangga. Ya, ini untuk MR3420. Di sini ada 4 kabel LAN tercolok di sini. Di sini kabel WAN. Jika Anda menggunakan sumber internet dari luar, maka masuknya dari sini. Seperti IndoHome maupun Anda menggunakan router lain, dan ini sebagai access point. Oke, ini ada 4 tombol atau ether LAN, dan dari sinilah tempat masuknya ke internet nanti. Oke, ini Oke, ini adalah 4 ether LAN atau colokan LAN.
Salah satunya dari sini kita bisa masuk langsung ke mikrotik, ataupun Anda kalau tanpa mikrotik bukan untuk usaha, maka bisa pakai sendiri di antara 4 LAN. Ini terserah Anda untuk memakainya. Kemudian di sini ada tombol on off. Ini on off di situ. Kemudian di sini ada tombol reset dan tombol WPS. WPS itu jika Anda tanpa password bisa masuk, setelah WPS-nya aktif maka bisa diprotek. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Jadi ada tombol reset di sini. Ada 2 ini, reset dan tombol WPS. Tombol WiFi untuk penghidupan WiFi dan juga Oke. Itu yang penting. Kemudian ini adalah colokan listriknya. Colokan listrik. Dan yang paling penting adalah di sini. Tempat masuk modemnya di sini. Oke. Sudah tertancap modem. Dan disinilah tempat masuk seperti pada part 1 sudah dijelaskan. Dan untuk melakukan instalasi ada pin di belakang sini. Oke. Jadi pada saat pertama instalasi, maka di sini ada passwordnya. Anda bisa melihat di sini. Oke, itu untuk MR30203420, dan kita akan lakukan instalasi. Ya. Oke, kita lanjut pada settingan MR3420. Sekarang ini menggunakan TP-Link MR3420 atau router USB TP-Link MR3420 versi 5 atau versi 3. Oke, kita coba masuk. Sekarang sudah terkoneksi dengan LAN. Ini TP-Link terkoneksi dengan LAN, dan kita masuk dengan IP. TP-Link ini versinya 192.168.1.1. Iya, ini meminta new password. Langsung dimasukkan password baru. Diminta buat password sekalian. Oke, kita langsung masukkan, konfirmasi lagi. Oke, klik let's go start. Nah, versi terbaru ini adalah TP-Link yang terbaru, versi 5 dengan sistem dan tools yang hampir sama dan sedikit perubahan saja. Oke, pada settingan ini kita langsung klik next saja. Sebelumnya kita rubah negara dulu. Kita ke GTP, GMT ke Oke, di sini Jakarta. Klik next. Nah, pada menu MR3420 ini, di sini ada 3G4G router mode, 3G4G router mode with backup, lewat WAN, kemudian wireless router mode. Jika kita menggunakan sebagai WPS, maka kita akan menggunakan wireless router mode. Hanya karena kita pakai modem sehingga 3G 4G router mode. Oke, langsung saja next. Nah, pada aturan ini, mobile ISP ini, misalkan kita tidak ketemu Telkomsel, Indosat, dan lain-lain, ini dibiarkan saja. Jangan lupa ini ditutup, ya, supaya jangan menutupi next-nya ini. Oke, next lagi. Sekarang kita buat nama dari nama Wi-Fi-nya. Nama Wi-Fi-nya misalnya IP 3420. Kemudian passwordnya kita bisa langsung admin 321, klik next. Oke, save. Dan selanjutnya
router akan direboot atau direstart ulang. Oke, klik finish, dan router ini sebenarnya sudah siap digunakan. Coba kita lihat, IP 3420 nya sudah ada. Namun langkah yang penting lagi, kita harus klik ke Advanced, kemudian kita cek ya, wireless setting. Di sini sudah ada perubahan yang diinginkan, tetap menggunakan security. Setelah masuk lewat LAN, tidak di backup dengan security, langsung ke MikroTik. Yang kedua, di menu advance ini yang penting kita perhatikan adalah networking. Untuk networking ini kita bisa merubah LAN setting. Kenapa? Karena LAN ini akan kita masukkan ke dalam MikroTik yang nanti ketemu dengan access point. Misalkan access point yang kita pakai atau IP-nya sama, maka kita bisa rubah IP ini. IP address kita bisa rubah, kemudian primary DNS-nya juga kita bisa taruh punya Google juga tanpa masalah. Oke, secondary-nya punya Google juga. Ya. Selanjutnya kita IP 192.168 ya. Tidak dirubah, tidak masalah, yang penting kita ingat sehingga tidak bertabrakan dengan IP access point berikutnya, karena ini akan jadi router. Kita klik save. Oke, yang lainnya tidak masalah. Oke, itu settingan penting dari MR348 sebagai modem, dan kita akan sambung modem untuk melihat statusnya. Ya, kita akan lihat statusnya. Sekarang belum terhubung dengan MikroTik dan belum terhubung dengan modemnya. Nanti akan kita hubungkan dan kita lihat hasil dari internetnya. Jadi kita bisa lihat melihat status networkingnya lewat status di sini. Oke, kita dicoba pada network berikutnya, pasang modem dan kita lihat sekaligus menguji speed dari MR3420 dengan modem Huawei E3372. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita pasang modem dan melakukan uji coba di TP-Link MR3420 yang kita sudah lakukan setting. Sekarang kita hidupkan. Oke, kemudian kita colok modemnya. Iya, ini sudah terpasang. Sudah terpasang, tinggal kita menunggu modem ini nyala dan tidak berkedip. Oke, sudah nyala. Sekarang kita coba pasang kabel ke MikroTik, kabel LAN. Ya, kabel LAN ini, yang ini menghubungkan ke MikroTik Ether 1. Kabelan keluar dari ether yang berwarna kuning ini masuk ke MikroTik Ether 1 dan MikroTik Ether 2 masuk ke access point. Oke, kita tes. Lanjut pada uji coba konfigurasi
router USB 3420. Kita sudah colok modemnya dan sudah ready. Sekarang kita koneksi ke wifi nya. Ini langsung di Google. Ya, ini sudah terkoneksi, masih terkoneksi dengan LAN. Kita uji coba dengan speed test dari cbn speedtest.custom.com. Kita masuk ke modem, hailing modem untuk melihat status sinyalnya. Dan status sinyal saat ini adalah 3G. Anda bisa lihat 3G full bar. Oke. Speed testnya, speed downloadnya di atas 8, ya 9. Masuk 10 Mbps itu speed downloadnya, sementara speed uploadnya 2,4 2,3. Ini adalah sinyal 3G, dan bahkan sinyal 3G ini kita masih mengambilnya di desa tetangga, kurang lebih 15 kilo dengan menggunakan antena Yagi yang menancap di modem. Kemudian kita lihat speednya. Oke, speednya 10.2 Mbps, downloadnya dan uploadnya 2,1. Kita coba lagi sekali. Ya, speednya lebih tinggi, sekarang di posisi 12-13. Ya, ini menggunakan sinyal 3G. Kita bisa melakukan settingan di sini, memindah ke 4G misalnya. Oke, sudah lumayan untuk settingan kali ini. Untuk penggunaan settingan MR3420 dari status ini, statusnya sudah terkoneksi dengan connection tipenya 4G, walaupun sinyal yang terkoneksi ini 3G. Oke, itu untuk uji coba konfigurasi dari settingan TP-Link MR3420. Dan kita lihat uji tes dari TP-Link 3020.